adik-adik. Ketemu lagi dengan Kak Debbie di sini dengan Kak Gesti dan Kak Frankie. Frankie. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Gimana kabarnya adik-adik? Ya gimana Semua? nih? Semoga Iya. baik-baik saja ya Kak ya, Ya, kabarnya karena adik-adik ya. Kita semua di sini juga Baik. baik-baik dan semangat. Ya, semangat. Oke. Hari ini kita akan mengambil Daniel, tapi bukan Daniel yang di Gua Singa loh Kak. Wah, terus Daniel yang mana nih Kak? Nah, kalau penasaran, ikuti ibadahnya sampai akhir ya. Oh ya, ada aktivitasnya juga. Wah, apa nih aktivitasnya Yang kira-kira pasti ya Kak? menarik sekali. Menarik. Penasaran ya. Yo, kita akan mulai dengan doa terlebih dahulu. Silakan Kak. Ayo adik-adik semuanya yang di rumah, kita mau mulai ibadah kita, semuanya lipat tangan, tutup matanya, tirukan Kak Gesti berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih buat hari ini. hari ini. Kami Kami mengikuti mengikuti ibadah online ibadah online sekolah minggu. sekolah minggu. Sebentar Tuhan, Tentang Tuhan, kami akan akan memuji memuji dan memuliakan memuliakan namamu. namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa kami berdoa dan mengucap dan syukur. mengucap syukur. Haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan Amin. Shalom adik-adik. Gimana nih kabarnya di rumah? Sekarang semoga baik ya Kak ya. Kalau kakak-kakak di sini baik nggak kabarnya? Baik dong, Baik luar dong. biasa. Oke, luar biasa. Nah adik-adik di rumah kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dari pagi sampai sore Dia selalu menyertai kita. Amin. Kita sama pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, karena Tuhan kita itu baik, Dia adalah Raja segala raja ya kakak-kakak ya. Kita mau sama-sama pujikan. Aku anak raja, engkau anak raja. Semuanya ikutin kakak-kakaknya ya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ulangi sekali lagi. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita mau sama-sama mendidih. Mendidih
selalu bernyanyi, ku selalu gembira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar 5 kali. Mendidih, turun lagi. Mendidih, mendidih, mendidih di hatiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oke, kakak-kakak di sini sudah mendidih belum kak? Mendidih. Ya udah mendidih dong, adik-adik di rumah juga harus mendidih. Nah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah silakan duduk, sikap yang baik. Semuanya lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita sama-sama pujikan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku, firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku, sekali lagi sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Debbie memimpin kita dalam doa firman. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Persiapkan hari setiap kami Tuhan untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam firman-Mu boleh kami pahami, boleh kami mengerti, tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Bicaralah kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tempat ini ya Tuhan, masing-masing setiap rumah masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan yang sertai setiap anak-anak dan Engkau bekerja Tuhan pada setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari yang cerah di rumah Ruby. Oh tidak, aku lupa kalau hari ini ada ulangan harian. Aduh, bagaimana ini? Aku belum belajar sama sekali. Bagaimana ini? Aduh. Ruby cemas karena dia belum belajar untuk ulangan hari ini. Oh iya, ulangannya kan biasa. Kan gak ada yang tahu ya kalau aku buka buku. Kalau gitu aku buka buku aja deh. Tenang deh kalau gitu. Tanpa diketahui Ruby bahwa mamanya mendengar apa yang sedang dia rencanakan. Mama Ruby pun masuk ke dalam kamar Ruby. Ruby, Mama dengar apa yang kamu rencanakan. Mama mau tanya, menurut kamu dengan melakukan hal seperti ini, apa itu hal yang benar dan menyenangkan hati Tuhan? Enggak sih, Ma. Tapi kan gak ada yang tahu juga. Lagi pula kalau nilaiku bagus, kan Tuhan juga disenangkan. Mama juga senang. Mama Ruby mendengar jawaban Ruby dengan sangat sedih. Ruby, apa yang kamu lakukan ini sama halnya dengan kamu berkompromi dengan dosa. Berkompromi dengan hal yang salah. Kalau sudah tahu hal itu salah, kenapa kamu tetap melakukan? Ruby pun terdiam mendengarkan mamanya. Ruby, Mama akan menceritakan satu kisah kepada kamu. Coba kamu dengar baik-baik
dan kamu belajar dari kisah ini. Daniel di Istana Babel. Pada waktu itu, Nebukadnezar adalah Raja Babel. Suatu hari, ia meminta pegawainya untuk memilih beberapa orang Israel yang ditawan di dalam penjara. Mereka harus yang cakap, pintar, dan sehat. Mereka akan diminta bekerja di istana raja. Untuk itu, mereka akan diajar tulisan dan bahasa Babel. Setiap hari, mereka diberi makanan dan anggur raja. Setelah 3 tahun belajar, mereka akan diminta untuk datang dan bekerja untuk raja. Di antara orang-orang yang dipilih itu, terdapat Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka semua berasal dari Yehuda. Kepala istana Aspenas memberi nama baru kepada mereka, yaitu Beltesazar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel memutuskan untuk tidak memakan makanan yang dilarang Tuhan. Ia meminta Aspenas untuk menolongnya. Aspenas baik kepada Daniel, tapi dia sangat takut kepada raja. Jadi ia berkata kepada Daniel, Raja telah memberi kalian makanan dan anggur. Jika kalian tidak mau memakannya, dan kalian menjadi kurang sehat dari pemuda yang lain, maka raja akan menyalahkan saya. Tapi Daniel berkata, cobalah selama 10 hari, beri kami sayur dan air untuk diminum. Lalu bandingkan kami dengan pemuda lain yang memakan makanan raja. Setelah 10 hari, mereka terlihat lebih sehat dan kuat dari yang lainnya. Raja sangat senang kepada mereka, sehingga mereka boleh bekerja dan tinggal di istana raja. Nah, setelah kamu mendengar kisah tentang Daniel ini, apa yang kamu pelajari? Daniel dan teman-temannya tidak mau makan santapan raja, kan, Ma? Benar. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa Daniel dan teman-temannya tidak mau menajiskan diri dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Menurut kamu kenapa begitu? Nggak tahu ya, Ma. Iya ya, kenapa ya, Ma? Padahal santapan raja kan pasti enak-enak ya. Nah, itu karena di dalam Alkitab tertulis peraturan mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh orang-orang Israel. Jadi, selain makanan yang disantap oleh raja itu bisa saja dari hewan haram, pengelolaannya juga belum tentu dilakukan dengan hal yang benar dan halal. Dan biasanya santapan raja itu juga sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi didoakan dulu kepada berhala-berhala mereka supaya diberkati. Nah, jika Daniel dan teman-temannya makan makanan tersebut, maka mereka akan menjadi najis di hadapan Tuhan dan mereka jadi tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tidak disenangkan dengan hal ini. Oh gitu. Jadi mereka lebih memilih untuk makan sayur aja daripada makan makanan mewah tapi nggak kudus ya, Ma? Iya, mereka tidak kompromi dengan dosa. Mereka tetap melakukan hal yang benar sekalipun keadaannya sulit. Mereka tahu kalau mereka tetap makan santapan raja adalah hal yang salah. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, hal ini menjadi pelajaran bagi kita juga. Seperti saat ini ketika belajar online. Sangat mudah bagi kita melakukan kecurangan seperti mengerjakan ujian dengan lihat catatan. Atau meminta orang lain mengerjakan PR kita. Ketika kita melakukannya, memang kelihatannya tidak ada yang tahu. Tapi kita perlu ingat bahwa Tuhan tahu. Dan Tuhan tidak suka jika kita kompromi dengan hal yang salah seperti ini. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita mau menjadi seperti Daniel dan teman-temannya yang tidak kompromi dengan dosa. Ruby paham kan? Iya, Ma. Ruby tahu Ruby udah salah. Mumpung masih ada waktu, Ruby mau belajar dulu ya, Ma. Ruby mau hidup Ruby menyenangkan hati Tuhan dan tidak kompromi dengan dosa. Ruby mau menjadi seperti Daniel dan teman-temannya, Ma. Iya, Ruby. Nah, itu baru anak baik dan menyenangkan hati Tuhan. Hari ini Ruby belajar bahwa hidup menyenangkan hati Tuhan adalah dengan hidup tidak kompromi dengan dosa. Bagaimana dengan adik-adik? Maukah kalian hidup tidak kompromi dengan dosa?
Nah, adik-adik, itu tadi kisah mengenai Ruby dan mamanya. Dan kita tadi sudah menyaksikan video mengenai Daniel di Menara Babel bersama dengan teman-temannya. Oke, kalian persiapkan buku merah kalian. Kita akan sama-sama catat. Sudah siap? Oke, tulis ya. Judulnya hari ini adalah Daniel dengan subtemanya tidak kompromi dengan dosa. Kisahnya terambil di Daniel 1 ayat yang pertama hingga 21. Oke, dan ayat hafalan kita hari ini di Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan kita mau tulis di catatan kita. Jadi pelajaran kita hari ini adalah mari kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan cara hidup tidak kompromi dengan dosa dan selalu melakukan hal yang baik dan taat kepada perintah-perintah Tuhan. Oke. Dan kita akan memulai aktivitas. Hari ini kita mau membuat boneka jari sehingga kalian bisa mainkan di rumah. Oke, siapkan bahan-bahannya. Kalian bisa saksikan videonya berikut ini. Siapkan origami kertas 1 lembar ukuran 12 x 12 dan 1 lembar origami kertas ukuran 14 x 14 cm. Pulpen, gunting, dan uhu. Kita buat dulu dari origami kertas 12 x 12. Kertas origami 12 x 12 dilipat bentuk segitiga. Samakan sisinya. Dilipat jadi 2, kemudian kurang lebih 1 cm dari sisi bagian bawah segitiga dilipat ke atas. Rapikan lipatan, kemudian balik kertas, lipat di tengah-tengah. Samakan sisinya. Buka kembali lipatan tadi, lipat bagian bawah ke tengah-tengah lipatan sebelumnya. Lipat juga sisi yang lainnya. Samakan sisi-sisinya sehingga terbentuk seperti bentuk ikan. Rapikan lipatan. Kemudian lipat bagian tengah. Lipat bagian tengah sehingga membentuk segitiga yang lebih kecil. Buka 1 lembar, kemudian balik kertas,
lipat sisi kanan dan kiri, dipaskan di bagian tengah. Kemudian lipat sisa kertas, masukkan ke sela yang ada di atas. Dibalik. Nah, jadi bagian kepala kelinci. Untuk bagian telinganya buka bagiannya seperti ekor di atas, dilipat ke dalam. Lipat juga sisi satunya. Kemudian kreasikan bagian wajah. Bisa gambar rambut, gambar alis, gambar mata, gambar hidung, juga gambar mulutnya. Lakukan kreasi seperti yang kalian mau dan kalian suka. Kalian bisa menggunakan juga spidol warna-warni. Kalian bisa menggambarnya dalam bentuk hewan ataupun kalian bisa menggambarnya dalam bentuk orang. Kemudian kita taruh dan kita kreasi bagian badannya menggunakan kertas origami ukuran 14 x 14 yang tadi. Kita lipat menjadi 2, ratakan sisinya, kemudian potong menjadi 2 bagian. Lipat lagi. Di bagian tengahnya rapikan sisi-sisinya dan gunting lagi. Setelah selesai, salah satu sisinya dilem. Satukan dengan sisi yang lainnya. Kemudian rapikan dan eratkan. Setelah itu bagian atas lingkarannya yang seperti bentuk tabung ini, bagian atasnya dilem, beri lem di setiap sisinya melingkar. Kemudian masukkan ke dalam lingkaran yang di bawah
gambar orang. Nah, kita membuat badan dari boneka jari. Kita beri nama di bagian badannya. Karena namanya Ruby, kita beli huruf R untuk membedakan dengan boneka jari yang lainnya. Kalian bisa kreasi sendiri. Kalian mau beri gambar, kalian boleh beri warna baju, atau kalian boleh kreasikan dengan gambar baju. Lakukan kreasi boneka jari seperti yang kalian mau. Nah, sudah jadi bentuk Ruby dan satu lagi bentuk mama. Selamat mencoba adik-adik. Kalian boleh kreasikan sesuai dengan yang kalian mau. Sampai jumpa lagi. Oke adik-adik, demikian ibadah sekolah minggu kita hari ini. Tadi kita juga sudah memuji Tuhan ya Kak ya. Terus kita mendengarkan firman Tuhan. Dan tadi juga ada aktivitas. Iya. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan di ibadah sekolah minggu bersama-sama. Oke, see you. Dadah.